Lahan basah atau wetland adalah wilayah di permukaan bumi berupa daratan, yakni tanah yang digenangi air baik secara permanen ataupun musiman. Wetland memiliki kandungan air yang tinggi dan termasuk lahan subur. Ciri dan karakteristik utama lahan basah adalah muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah, serta memiliki vegetasi yang khas. Lahan basah memiliki beberapa jenis, yaitu lahan gambut, kawasan rawa, hutan mangrove, lahan basah mineral, lahan basah dataran tinggi, kawasan riparian, dan lahan basah arktik. Salah satu contoh dari lahan basah yaitu danau. Danau yang kami pilih untuk tugas ini yaitu Danau Seran. Danau adalah suatu wilayah yang berbentuk cekungan besar di permukaan bumi yang terisi oleh air, baik itu air tawar maupun air asin. Danau dikelilingi oleh daratan dan terdapat dua jenis danau, yaitu danau yang terbentuk secara alami dan juga buatan. Danau buatan ini biasa kita sebut dengan waduk. Danau yang terbentuk secara alami dapat tercipta melalui proses vulkanis, tektonis, maupun gletser yang mencair. Beberapa gunung Merapi juga terbentuk di dalam danau, sedangkan yang lainnya terbentuk karena lempeng bumi yang membelah. Danau yang terbentuk secara alami diyakini telah ada sejak 10.000 tahun lamanya. Danau terbagi menjadi beberapa macam yang didasarkan oleh proses terbentuknya. Yang pertama, ada danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk akibat adanya proses tektonik berupa lipatan dan juga patahan yang kemudian diisi oleh air. Contohnya adalah Danau Poso. Danau yang kedua ada danau vulkanik, yaitu danau yang terletak pada bekas lubang kawah sebuah gunung api seperti Danau Kalimutu dan Danau Kerinci. Yang ketiga ada danau tektovulkanik yang merupakan jenis danau yang terbentuk dari gabungan proses tektonik dan juga vulkanik. Misalnya Danau Toba. Danau yang keempat ada Danau Kars atau danau yang biasa dijumpai di wilayah berbatu gamping sebagai akibat pelarutan batu kapur yang membentuk cekungan yang terisi oleh air. Yang kelima ada danau glasial, yaitu danau yang terbentuk akibat erosi oleh gletser. Jenis danau ini banyak dijumpai di wilayah sekitar kawasan iklim kutub. Contohnya seperti Danau Ontario. Yang keenam ada cirques, yaitu danau yang airnya berasal dari pencairan es. Cirques banyak dijumpai di wilayah pegunungan tinggi yang sebagian tubuhnya tertutup massa es. Dan yang terakhir ada danau buatan atau yang biasa kita sebut waduk. Danau buatan merupakan danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, perikanan darat, air minum, ataupun lokasi wisata. Contoh dari danau buatan adalah Danau Seran. Danau Seran terbentuk dari bekas galian tambang intan yang kemudian tidak terpakai dan terbengkalai lalu terisi oleh air hingga saat ini. Makhluk hidup yang ada di danau, terutama Danau Seran, ada berbagai macam. Contohnya seperti ikan, udang, alga, teratai, rumput gajah, ilalang, ilung, siput, katak, serangga, reptil, fitoplankton dan zooplankton yang tidak terlihat oleh mata, serta hewan air tawar dan tumbuhan air tawar lainnya. Hingga hewan udara seperti burung juga ada di ekosistem danau ini. Danau yang merupakan lahan basah memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia, seperti untuk menjadi irigasi pengairan sawah, ternak, serta kebun, ataupun sebagai objek pariwisata yang dapat meningkatkan ekonomi. Danau juga dapat digunakan sebagai penggerak PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Danau dapat menjadi tempat usaha perikanan dan juga sumber penyediaan air bagi makhluk hidup. Danau juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir dan erosi. Serta danau dapat dijadikan sebuah sarana untuk olahraga air seperti dayung, perahu, memancing, dan lain-lain. Danau yang menjadi objek wisata sangat harus dijaga kelestariannya. Jangan sampai danau tersebut menjadi tempat pembuangan limbah, sampah,
dan merusak ekosistem di sekitar danau, termasuk menebang pohon di sekitarnya. Kita harus berusaha dan turun tangan menjaga keberadaan danau, terutama di lingkungan sendiri secara skala kecil maupun skala besar.